Banyak di antara kita yang mungkin bertanya-tanya, kenapa walaupun sudah lama berperang, senjata Rusia seolah-olah tak ada habisnya. Sedangkan kita semua tahu, di pihak Ukraina ada negara-negara NATO yang selalu siap menyuplai persenjataan. Ada beberapa alasan mengapa Rusia sampai bisa memiliki pasokan senjata yang tak ada habisnya, meskipun telah lama berperang dan tanpa bantuan signifikan dari luar. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, Rusia adalah negara industri pertahanan yang kuat dan mandiri. Rusia memiliki industri pertahanan yang sangat besar dan mandiri, yang merupakan warisan dari era Uni Soviet. Industri ini mampu memproduksi berbagai jenis senjata, mulai dari jet tempur, rudal, kendaraan militer, artileri, hingga kapal perang dan kapal selam. Banyak pabrik senjata di Rusia seperti Almaz-Antey adalah produsen besar yang berkontribusi signifikan terhadap penjualan senjata global. Produksi alat militer Rusia bahkan dilaporkan meningkat 60% sejak konflik Ukraina, menunjukkan kemampuan mereka untuk meningkatkan output di masa perang. Yang kedua, cadangan senjata yang melimpah. Rusia memiliki cadangan senjata yang sangat besar, baik yang baru diproduksi maupun yang berasal dari era Soviet yang masih dapat direkondisi atau dimodifikasi. Mereka memiliki persediaan senjata nuklir terbesar di dunia dan salah satu kekuatan tank terbanyak. Meskipun beberapa stok lama mungkin memerlukan perbaikan atau peningkatan, jumlahnya yang besar memberikan fleksibilitas untuk terus memasok pasukan. Inovasi dan pengembangan teknologi militer. Rusia terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi militer. Mereka mengembangkan rudal baru, sistem pertahanan, dan teknologi canggih lainnya. Contohnya sistem rudal Oreshnik yang mampu mencapai suhu sangat tinggi, menunjukkan keunggulan Rusia dalam ilmu material tingkat lanjut. Dan alasan yang ketiga, biaya produksi yang relatif lebih murah. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Rusia mampu memproduksi amunisi artileri dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara-negara barat. Ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan volume produksi yang tinggi, tanpa membebani anggaran terlalu banyak. Fokus pada kepentingan nasional dan kedaulatan. Rusia memandang kekuatan militer sebagai pilar utama untuk menjaga kedaulatan, keamanan nasional dan ambisi globalnya. Mereka bersedia mengalokasikan anggaran besar untuk pertahanan. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan perang saat ini, tetapi juga tentang mempertahankan posisi mereka sebagai kekuatan militer utama di dunia. Dan perlu diketahui juga ada beberapa nama perusahaan besar yang secara data penjualan dan reputasi global telah diakui dunia seperti Almaz-Antey. Perusahaan ini adalah pemimpin dalam sistem pertahanan udara dan ruang angkasa Rusia. Mereka terkenal memproduksi sistem rudal anti pesawat seperti S-400 yang sangat diminati di pasar internasional. Almaz-Antey juga memproduksi radar pengintaian dan sistem kontrol otomatis. Kalashnikov Concern dikenal secara global karena produksi senjata api terutama senapan serbu AK-47 yang ikonik. Kalashnikov Concern memproduksi sekitar 95% dari semua senjata api di Rusia dan memasok ke banyak negara di seluruh dunia. Selain senjata api, mereka juga memproduksi senjata, kendaraan nirawak, dan robot militer. United Aircraft Corporation (UAC). UAC adalah produsen pesawat terbang terbesar di Rusia, yang mencakup berbagai merek terkenal seperti Sukhoi dan MiG. Mereka mengembangkan dan memproduksi pesawat tempur, pesawat angkut, dan pesawat sipil untuk keperluan militer dan non-militer. Industri pertahanan Rusia merupakan sektor strategis yang sangat penting bagi negara tersebut. Singkatnya, kombinasi antara industri pertahanan yang besar dan mandiri, cadangan senjata yang melimpah, kemampuan inovasi, biaya produksi yang efisien, dan komitmen kuat terhadap kekuatan militer, memungkinkan Rusia untuk terus berperang dan memasok kebutuhan senjatanya sendiri. Terus, bagaimana dengan pertahanan negara kita? Komen di sini ya.